Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobar Asik BNN Kota Surabaya. Ketemu lagi bersama podcast BNN Kota Surabaya yang menghadirkan narasumber yang pastinya penggiat anti narkoba yang berani mencegah dan melawan narkoba, khususnya untuk menjalin generasi muda supaya bersih dari narkoba khusus di Surabaya. Siapa saja, profilnya, seperti apa orangnya, nanti kita akan tanya-tanya lagi. Nah, sebelum dimulai, saya akan berpantun dulu, boleh ya? Tuku rujak cingur ambe opak, dipangane kambe konco-konco. Izinkan saya Indah menyapa khusus untuk Sobat Asik Surabaya. Ya, di sini langsung kita didatangkan para pakarnya. Salah satunya dari generasi muda, pelajar di salah satu sekolah di SMP Negeri di Surabaya. Ada namanya Adik Arini Dwi Kusumawardani. Selamat siang Adik. Selamat siang. Nah, Adik ini nanti bisa kita tanya-tanya langsung ya, apa saja dan seperti apa, bagaimana dia bisa mencapai prestasi yang begitu banyak. Langsung nanti kita tanya-tanya langsung. Nah, Adik Arini, sekolah di mana Adik? Di SMP Negeri 58 Surabaya. Di mana itu ya sekolahnya? Di Jalan Platuk Donomulyo. Oh, Platuk Donomulyo ya. Itu waktu masuk sekolah dari SD mana? SDN Tanah Kali Kedinding 2. Oh, SDN Tanah Kali Kedinding 2 yang bisa langsung masuk dari jalur prestasi atau apa? Yang prestasi pemenuhan pagu dari nilai. Dari nilai. Iya. Berarti sudah pasti juara kelas dong waktu SD-nya. Kelas berapa aja dan apa juara yang biasanya yang pada saat di SD itu? Kalau di SD banyak sih, ya, tari ada, samro juga ada, gamelan. Oh, gamelan juga ada. Nyanyi vokal tunggal itu juga iya dong pastinya. Di SD-nya. Oke, iya. Berarti sudah prestasinya banyak loh teman-teman Sober. Nah, dari masuk ke SD langsung keterima di SMP 58. Iya. Iya. Bisa dong diceritain pengalamannya pada saat duduk di kelas 7, apa saja yang sudah dilakukan untuk mengembangkan sekolah itu menjadi sekolah yang berkualitas. Oke. Pastinya waktu kelas 7 tuh kayak rasa takutnya berlebihan gitu. Masih siswa baru. Masih pra ya. Iya, masih pra. Jadi lambat laun ikut ekskul. Jadi kayak ekskul tari, paduan suara, samro dan yang lain-lain. Itu aku ikuti semua kecuali yang olahraga ya. Soalnya bidangnya nggak ke olahraga nih. Iya, betul. Yaudah, jadi akhirnya ikut ekskul dan langsung ke lomba-lombanya. Jadi meskipun aku kelas 7, tapi prestasi harus tetap lebih unggul dong. Iya, bagus. Udah akhirnya ikut lomba-lomba, tapi aku prinsipnya kayak semisal kalah it's okay, nggak apa-apa nih. Yang penting pengalamannya yang diambil. Kalau juara, wah pasti bangga banget dong. Orang tua bangga, sekolah juga pastinya bangga. Kan membawa nama sekolah 58 juga, gitu sih. Ada nggak jadwal yang pada saat ikut nari, kemudian samro, atau gurunya mungkin sama atau bagaimana untuk ekskulnya? Kalau gurunya beda-beda, cuman dulu tuh pernah ikut ekskul, tapi ekskulnya tuh terlalu ya gitulah ketat gitu kan. Jadi jamnya itu sama, harinya juga sama, jadi bentrok sampai aku kayak yaudah deh aku pilih salah satu aja. Gitu. Harus menentukan pilihan berat ya. Padahal sama-sama suka. Ekskul apa tuh kalau boleh tahu? Ekskul paskib sama tari. Oh, berarti lebih condong ke tari ya? Iya, karena bakatku juga dari orang tua sih itu. Oh, di tari. Iya. Oke. Tari apa yang biasanya ditampilkan? Tari tradisional, biasanya remo. Terus kemarin habis lomba itu yang Sparkling Surabaya. Oh, tampil di sana di Sparkling Surabaya. Dalam rangka apa waktu itu? Kalau betul? Enggak sih, kayak lomba gitu, lomba di UNESA. Sudah kelas berapa? Udah kelas 9 sih kalau itu waktu 9. Pandemi. Oke. Pada saat kelas 7 itu sendiri udah punya pengalaman organisasi dong pastinya. Udah. Bisa diceritain pengalamannya pada saat di OSIS itu, mungkin di OSIS ya? Iya. Ya, apa saja? Kalau di OSIS dulu pertama kali masuk ya gitu sih, sama kayak takut ketemu kakak kelas itu kayak ini kakak kelas kayak susah, takut mau ngelakuin kegiatan tuh takut salah. Akhirnya lambat laun kayak aku memahami, oh alah OSIS itu ternyata gini, cara kerjanya juga gini. Jadi nggak boleh saling egois, itu di OSIS tuh udah nggak berlaku lagi kalau itu. Jadi harus saling kayak support, saling
membantu juga dong pastinya. Iya. Dan dari situ akhirnya waktu naik kelas 8 udah jadi ketua OSISnya. Wah, hebat loh jadi ketua OSIS, perlu dicontoh. Dari kelas 7 awalnya jadi apa di OSIS di kelas 7 itu? Wakil ketua OSISnya sampai akhirnya bisa naik jabatan di ketua OSISnya. Dari pengalaman OSIS itu ada nggak sih yang mengganjal sampai sekarang jadi PR-nya Adik Arini? Kalau dari pengalaman OSIS sendiri kan udah kelas 8 ini kan udah online kan, udah pandemi juga. Jadi kayak ngelakuin kegiatan tuh kurang greget gitu. Masih ada ganjel. Jadinya mau ngelanjutin lagi di SMA ikut OSIS juga. Semoga aja pandeminya udah hilang nih. Amin. Kita semuanya berdoa. 3 tahun berturut-turut kan dari tahun 2020 sampai sekarang pandemi masih berlaku. Nah, selain dari OSIS sendiri, di dalam sekolah atau di luar sekolah mungkin ada pengalaman organisasi yang bisa di-share ke kita? Pengalaman organisasi ada ORPES, Organisasi Pelajar Surabaya. Apa saja yang dilakukan di sana? Kalau boleh tahu. Kalau di ORPES itu hampir sama dari OSIS. Jadi ORPES itu isinya dari anak-anak OSIS, ketua dan wakil OSIS, perwakilan dari OSIS, dan itu SMP negeri dan swasta se-Surabaya. Wow, se-Surabaya ORPES-nya. Ya, pilihan juga ya berarti ya? Pasti pilihan. Ada nggak kompetensinya di sana? Atau tinggal masuk OSIS? Oh, aku udah masuk OSIS SMP 58, aku bisa dong langsung otomatis masuk ORPES, atau ada kompetensi sendiri di ORPES biasanya itu? Dari sekolah masing-masing tuh harus diseleksi, karena kan itu juga dari SMP negeri dan swasta se-Surabaya nih, saingannya berat-berat. Jadi kalau mau buat pengurusnya ORPES ini juga susah banget sih, harus bersaing segitu banyaknya. Wow, tuh dengerin teman-teman, kalau misalnya pelajar tuh ternyata nggak mudah ya. Iya, jadi nggak ORPES-nya. cuman kayak lihat buku terus lihat HP lagi, lihat buku, enggak dong. Pasti kita juga ada usaha buat organisasi, karena organisasi itu penting banget sih kalau aku. Apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat di ORPES itu? Hari ini? Yang pasti kayak kegiatan rapat. Nah, aku sendiri tuh kalau misal di OSISnya 58 tuh kan ya seperti itulah, masih baru juga, dan aku kadang bingung kan. Jadi ketua OSIS tuh harus ngapain. Jadi kadang tuh lihat teman-teman dari ORPES, jadi mengambil pengalaman dari teman-teman nih. Pengalamannya lebih banyak dari situ juga. OSIS itu harus gini. Jadi kalau di ORPES itu harus benar-benar saling dukung. Kalau ada apa-apa juga nimbrung nih. Yang penting nimbrung juga gitu sih. Oke. Jadi sudah punya bentuk kinerja apa di OSIS di SMP 58 yang sudah diterapkan pada saat kelas 8 kemarin? Banyak sih, tentunya lomba-lomba ya, karena di masa pandemi ini kadang-kadang kan siswa juga boring nih di rumah mau ngapain. Akhirnya ngadain lomba-lomba. Lomba apa aja yang sudah dilakukan? Kayak lomba Agustusan tuh kan daring bisa tuh, yang kayak lomba nyanyi, lomba puisi. Nyanyi apa? Gitu. 17 Agustus atau Indonesia Raya? Enggak dong, pastinya kayak lagu-lagu nasional, terserah mereka mau pilihannya apa. Oh, banyak ya. Yang diikuti partisipasinya banyak juga? Banyak, benar-benar banyak banget sih. Dan itu didukung oleh penuh kepala sekolah ya? Hadiahnya juga pasti gede ya? Gede banget. Iya, berarti sudah berjalan pada saat OSISnya. Di ORPES sendiri, apa ada dari unsur-unsur sekolah lain, dari OSIS-OSIS yang lain yang bisa mensupport kamu pada saat kegiatan di ORPES itu? Iya. Ada dan banget. apa saja yang biasa dilakukan? Ya kayak misal nih, kan di sekarang masa pandemi harus pinter editing. Oke, editing apa tuh? Kayak poster, Bikin terus pembuatan poster. Iya, kayak penguploadan di IG tuh harus rapi, kayak bersusun sejajar, bagus deh warnanya kayak gitu. Kadang juga sharing sama teman-teman ORPES kayak gitu sih. Oh gitu. Dari seluruh SMP negeri dan swasta, jumlahnya sudah berapa berarti ORPES ini? Banyak sih, kalau jumlahnya udah nggak bisa kehitung. Banyak ya? Banyak banget. Berarti soalnya satu sekolah bisa lebih dari 10 orang perwakilan? Kalau satu sekolah itu perwakilan mungkin 2 orang saja. 2 orang, okay. Tinggal dikalikan aja. Negerinya kan ada 63, tuh 63. swastanya yang banyak ini. Oh, swasta lebih banyak ya? Dan itu mereka harus aktif juga? Iya, harus aktif dong. Atau ada berbagi sharing, ada wadahnya mungkin di grup? Iya, pastinya di grup WA dulu, di Telegram, terus ada di grup WA juga. Oh, berarti nggak sampai putus ya silaturahim dengan ORPES sendiri ya? Iya. Karena kan kalau kita sudah duduk di kelas 9 kan nggak mungkin jabat OSIS lagi ya? Iya, udah lengser tuh. Jadi ORPES sendiri masa baktinya ada nggak sih? Iya, cuman setahun aja. Oh, setahun aja? Sama dengan OSIS. Oh gitu, jadi ORPES itu
turunan dari OSIS ya, yang Iya. dimana saling menjabat ya masih di situ. Berarti kalau udah lulus nggak bisa orpes lagi atau gimana? Udah nggak bisa sih, cuman kalau misal mau tanya-tanya, sharing-sharing masih bisa dong, kan ada grupnya. Ada ya, oke. Berarti masih bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain walaupun nanti sudah masuk SMA. Nah, selain dari orpes sendiri ada organisasi lain yang mungkin bisa di-sharing ke kita, adik-adik yang lain mungkin bisa ikutan. FAS, Forum Anak Surabaya. Wow, Forum Anak Surabaya. Kenapa kok pengen masuk di FAS? Karena melihat kondisinya anak-anak Surabaya ini kayak gimana ya, jadi ingin merubah sikapnya itu. Kadang kan ada tuh anak-anak sekarang yang kayak ikut narkoba, terus pernikahan dini atau hamil di luar nikah itu, waduh, Wow. banyak banget. Terus ada yang rokok juga, itu yang paling bahaya sih. Ada latar belakang di Arini tahu data itu dari mana? Dari Orpes juga ada infonya, dari IG sendiri juga ada, dan ikut webinar kayak gitu. Oke. Jadi ngadain webinar, terus akhirnya open recruitment, jadi ikut gitu. Berarti ada kompetensi juga Iya. di FAS-nya. Terus harus bisa menyampaikan data-datanya apa saja. Tindak lanjutnya apa sih biasanya untuk supaya FAS ini tetap bisa diakomodir sama di Arini sampai sekarang? Aku komitmen sih. Jadi komitmennya supaya bisa merubah anak-anak Surabaya ini setiap melakukan hal yang lebih positif lagi. Gitu. Sudah ada yang bukti nyatanya merubah mindsetnya teman-teman mungkin? Kebetulan aku juga baru masuk di FAS nih, baru seleksi. masuk banget. Oke, Iya. berarti adik Arini ini juga masih belajar ya, Iya, bagaimana masih belajar. memperkenalkan diri ke FAS, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nah, berarti sudah ada pengalaman organisasi yang sudah diberikan. Nah, lebih ke mengerucut lagi nih. Nah, Oke. dari prestasi kita bisa tahu prestasi apa saja sih yang sudah diraih selama menjadi pelajar SMP 58. Kalau prestasinya itu ada lomba tari tuh pastinya, terus lomba vokal tunggal, lomba samro, banjari, dan olimpiade yang kemarin tuh barusan lomba news anchor. News anchor, Iya. wow. Berarti banyak nih. Kita mau ngulik satu-satu boleh ya? Oke, boleh dong. Dari juara tari ini dari kelas berapa? Sudah ikut kompetisi tari pada saat masuk SMP Negeri 58? Dari kelas 7 sih, aku kelas 7 tuh udah aktif. Aktif. Bener, Berapa aktif. kali kompetisi yang sudah diikuti? Waduh, udah banyak, udah nggak bisa Udah dihitung bisa sih. dihitung? Wow, Iya. kelas 7-nya udah banyak ya Udah berarti. banyak. Dari juara tari ini semuanya remo semua atau gimana? Macam-macam sih, ada tari labas samya. Tari labas Samya itu tari apa tuh? Boleh diceritain? Tari kreasi sih kalau labas itu. Berapa grup atau sendirian atau bagaimana? Personilnya isinya 7 orang. 7 orang, oke. Terus kemudian Terus ada tari greget sawung galing. tari greget sawung galing itu tampilnya di mana semua itu? Macam-macam, ada yang di mall, yang di BG Johnson ada, di Kasa ada, terus di Balai Pemuda juga ada. Balai Pemuda. Tari greget sawung galing itu menceritakan apa kalau boleh tahu? Menceritakan tentang sawung galing. Oh, Iya, pahlawan Sawung kerajaan ya, waktu itu kerajaan Sawung Galing ya. Nah, dari tari tradisional, tari modern ya. Ada lagi nggak tari-tarian mungkin kayak sekarang lagi ada tari K-pop? Oh, Mungkin kalau yang itu aku kebetulan Beda. di tari tradisional. tradisionalnya aja. Iya, Jadi lebih mencintai budaya Iya, Surabaya, benar. budaya Jawa. Dari pengalaman juara tari tradisional ini pernah punya pengalaman unik nggak? Kalau unik sih gimana ya? Kalau tari kan mungkin orang itu awam kan kebanyakan anak-anak tari itu yang nggak jilbaban gitu. Oke. Tapi uniknya aku yang jilbaban sendiri kalau Bisa lomba tari ya? bisa dong. Oh, Jadi buat oke. kalian itu yang meskipun berjilbab, kalian tetap berprestasi kayak biasanya aja. Jilbab itu tidak menghalangi prestasi kalian. Tuh dengerin tuh, nggak boleh namanya prestasi dihalangi hanya karena pakai hijab ya. Iya, benar banget. Tapi pernah ditegur nggak sama teman-teman mungkin dari peserta lain pada saat ikut sama-sama ikut lomba? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Tapi pengalaman uniknya apa tuh berarti? Mungkin dari segi tempat atau penyelenggaranya atau tempat baru sampai keluar kota gitu pernah nggak? Kalau keluar kota masih belum. Belum, berarti masih di daerah Masih Surabaya, ya. Surabaya. Oke.
dari itu. Dan dari juara tradisional ini sudah banyak dong prestasi yang sudah piala-piala, pasti banyak penghargaan yang sudah diberikan ke SMP ya, ke sekolah. Terus kemudian ada vokal tunggal. Iya. Nah itu apa sih yang dimaksud vokal tunggal? Vokal tunggal itu nyanyi tapi sendiri ya, jadi hanya diiringi oleh satu alat musik. Oh, contohnya seperti ini, gitar. Kayak gitar, terus piano gitu. Kalau misalnya alat musiknya banyak, itu udah termasuk band. Oke, sudah masuk band. Biasanya kan ada nih, satunya nyanyi, satunya pegang alat musik. Iya. Itu juga termasuk itu vokal tunggal juga. Nah, tapi ini lebih adik yang nyanyi sendiri, Iya, adik yang main gitar sendiri ya. sendiri. Oke, biasanya vokal tunggal ini yang ngadain dari mana? Banyak Penyelenggaranya? sih. Dari yang kemarin itu SMK Teknik PAL Surabaya. Oke. Terus di tahun berapa itu? Barusan kemarin. Kelas 9, waktu duduk di kelas 9 juga? Atau Iya. masih kelas 8? Udah kelas 9 sih. Terus ada dari SMK Telkom. Banyak sih kalau lomba yang online ini sampai di luar kota sih. Berarti bisa sampai ke sana juga, pernah? Sampai keluar kota? Kalau offline-nya enggak, cuman kalau lombanya sampai di luar kota sering banget. Apa aja yang di luar kota biasanya? Ada yang tingkat nasional juga. Penyelenggaranya tuh bener-bener kayak misal guru vokal tuh yang menyelenggara, cuman dia nasional tuh kan saingannya lebih berat-berat lagi gitu. lebih takut berat lagi. ya. Apa ada sih kendalanya, apa yang ditakutkan sama di hari ini pada saat ikut lomba vokal tunggal itu? Kendalanya kadang panitia kan ada yang videonya langsung di-share di IG tuh, boomingnya kan gitu. Tapi ada juga yang cuman di-share, maksudnya dikirim ke panitianya aja juga gitu. Jadi kayak nggak bisa ngelihat kekuranganku di mana nih, kelebihannya di mana. Jadi kayak ya kalau juara tuh kayak ya udah deh nggak apa-apa, next time dicoba lagi gitu. Berarti kita nggak pernah tahu ya kekurangan dari kita, dari peserta yang lain juga apa kelebihannya, kita nggak bisa tahu. Oke, langsung ke vokal tunggal, berarti udah sering berarti ya ikut lomba di sini. Pernah meraih prestasi juga di vokal tunggal? Iya, banyak banget. Banyak juga. Pas waktu kelas 9 kemarin terakhir? Iya, juara 1 yang di Teknik PAL itu, SMK Teknik PAL. Nyanyi apa kalau boleh tahu? Apa ya, aku kok lupa. Oh, Mungkinkah? Kalau nggak salah tuh punya siapa ya? Atau yang Meli Guslo atau apa gitu. Ada sih, ada di IG aku. Oh, nanti kita bisa kasih bocoran nanti IG-nya apa, biar kita bisa lihat di-follow semua ya teman-teman. Nah, langsung ke prestasi yang lain nih, Wak. Olimpiade Sains Nasional. Apa sih yang dilombakan? Boleh tahu nggak? Olimpiade itu tentunya kayak ujian ya modelnya itu. Jadi soal pelajaran mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Wow. Dan kadang itu kalau aku ngerjain tuh milihnya yang udah jenjang SMP nih, tapi keluarnya soal SMA. Jadi bingung ini ngerjainnya gimana. Wow. Lebih ngeri juga ya. Lebih ngeri. Itu sendirian? Iya, sendiri, individu. Dan itu dipilih langsung dari guru mata pelajaran. Pas kelas berapa waktu itu kalau boleh tahu? Mulai dari kelas 7 udah ikut sih, sampai kelas 9 ini juga masih ikut. Berarti udah 3 kali ikut berturut-turut. Dan soalnya sama juga atau bagaimana? Berbeda. Pastinya semakin lama semakin tingkat kesulitannya tambah expert gitu ya. Iya. Wah, ada nggak sampai masuk ke tingkat nasional dalam kurun waktu 3 kali kebetulan ini lombanya juga udah tingkat nasional sih. Lombanya udah tingkat nasional. Berarti bisa ketahuan ya, kita bisa masuk di umumin atau gimana? Iya, diumumin dari grup Telegram itu. Nasional kan pastinya pesertanya banyak tuh, saingannya banyak. Dan kayak habis ngerjain tuh, aku bisa juara nggak ya, ternyata masih bisa. Nah, jadi bagaimana nih bisa tahu kita juara atau tidaknya selain kita mampu? Apa aja yang biasanya memberikan kepedeannya di Arini sendiri? Usaha. Karena usahanya udah ekstra gitu, pasti udah kayak aku pasti bisa masuk lah, bisa dapat juara. Berarti bisa bagi waktu juga ya. Iya. Dari pas harus ikut lomba, soal-soalnya dari mana aja sih biasanya yang kasih kisi-kisinya untuk ikut lomba supaya bisa, oh ini jawabannya rumus Pitagoras, rumus apa ya, volume dan lain-lain tuh yang kasih support sistemnya siapa tuh? Orang tua sama ya guru-guru deh. Jadi kayak misal ini lombanya dari sekolahan yang nyuruh ikut nih, akhirnya guru juga kayak ngajar bimbing. Tapi kalau diri sendiri, individu yang memang dari
kita sendiri itu ya udah cuman dari pelajaran yang biasanya dipelajari, terus dari Google gitu sih, diajarin orang tua juga. Oke, dari orang tua juga salah satu bentuk supportnya ya. Nah, ada lagi nih Samro. Samro itu beda ya sama Banjari? Beda. Bedanya di mana? Bedanya di alat, terus sama pemainnya. Biasanya kalau Samro itu perempuan, tapi kalau Banjari ini yang laki-laki. Begitu, jadi gabungan laki dan perempuan kalau Banjari. Enggak, ya kadang juga ada yang penyanyi yang perempuan, yang main laki gitu sih biasanya. Nyanyi apa waktu itu di Samronya dulu? Waduh, banyak. Banyak juga ya. Iya. Sholawatan yang pastinya Iya, ya. masih sholawatan. Kalau Banjari juga meraih prestasi juga, penghargaan Iya, sama juara sama. berapa waktu itu? Macam-macam, udah mulai juara yang paling rendah sampai juara 1. Penyelenggaranya dari mana saja biasanya? Macam-macam sih, banyak kok penyelenggaranya. Dari kelas 7 mungkin sudah ikut Sudah. Samro, Banjari juga. Mulai SD bahkan. Wow, dari SD loh. Iya. Berarti sudah sering ikutan lomba sholawatan, berarti sudah hafal di luar kepala. Iya. Terkait sholawatnya seperti apa, lagu-lagu keagamaan ya. Jadi itu. Nah, yang terakhir ini prestasi yang paling membanggakan apa saja yang bisa kita tahu? Prestasi yang paling membanggakan, sebenarnya namanya prestasi itu pasti udah bangga semua, jadi semua sih, aku nggak pernah bedain kayak prestasi ini yang paling bangga, nggak ada. Jadi setiap dapat prestasi pasti tentunya bangga banget dong. Bangga banget ya. Mungkin lebih ke bagaimana kita menghargai diri sendiri ya, Iya. supaya bangganya itu luar biasa. Pada saat kita bahagia pasti kan orang tua dan orang sekitarnya ikut bahagia. Nah, ada lagi prestasi yang terakhir, ada news anchor ya. Iya, Nah, news itu anchor. terakhir kapan tuh? Atau udah beberapa kali ikut news anchor? Udah 2 kali. Jadi yang pertama itu hanya masuk di final, tapi yang kedua ini aku ikut waktu kelas 9 tanggal 12 Februari kemarin. Oke. Barusan itu akhirnya dapat juara 2. Wow, mantap. Yang pertama siapa yang ngadain waktu itu? Sama, tempatnya sama di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. SMA 2 Surabaya. Jadi udah berkelanjutan ya, tiap Iya. tahun mengadakan lomba Iya, ya. setiap tahun. Dari pengalaman news anchor, kemudian Banjari, Samro, Olimpiade Sains Nasional, tari hingga vokal, tingkat kesulitan yang paling tinggi ikut persiapannya, kemudian kendalanya dari mungkin persiapan sarana prasarana, baju, kostum itu dari lomba-lomba ini mana yang paling sulit? Tari. Tari. Iya, kalau Kenapa? tari kan kostumnya lebih heboh tuh, lebih banyak dan harganya pasti lebih mahal sih. Lebih mahal. Iya. Persiapannya sampai berapa waktu untuk ininya? Berapa hari? Kalau semisal tari baru benar-benar masih, misal kita bulan depan ada lomba tari Greget Sawanggaling, jadi ya udah mau nggak mau itu 1 bulan harus bisa habis tarinya dan harus sudah bagus. Wow. Berapa kali latihan berarti 1 bulan itu? Mungkin cuman ya mungkin 5 kali atau berapa gitu. Dalam kurun waktu 1 bulan, 5 Iya. kali tari, 5 kali latihan saja, bisa langsung hafal Bisa. gerakannya. Wah, dan itu benar-benar menguras tenaga ya. Oke, dari ini sudah banyak prestasi yang sudah diberikan dan pasti bangga dengan di hari ini. Kalian mungkin pengen tahu ya kan? Nanti bisa tanya-tanya langsung ke IG-nya langsung, nanti bisa sharing. Mungkin bisa sebutkan IG-nya di mana? Mungkin teman-teman bisa diikuti jejaknya. Jadi Oke, nama IG-nya arini@dwi07. Arini Dwi. arini@dwi07 DWIK. Oh, DWIK. Oke, jangan lupa tetap gabung juga biar tahu nih tari-tariannya apa yang sudah ditampilkan di sana. Dan dari masalah bagaimana menjadi penerus generasi muda, pastinya kalian salah satunya bentuk positif ya. Iya, Tips benar banget. dan triknya nih, Oke. biar prestasinya semakin banyak, teman-teman bisa ikutan tertular menjadi generasi muda yang bisa membanggakan, khususnya di sekolah. Apa saja yang bisa dikasih tahu ke kita semua? Oke, terutama ini selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang paling penting ya. Setelah itu selektif dalam pergaulan. Karena dalam pergaulan ini paling gawat sih. Jadi kayak meskipun cuman di chat gitu aja, kadang mereka tuh terpengaruh. Terpengaruh apa nih? Buat kayak yang hal-hal yang negatif gitu. Contohnya?
kayak misal makin narkoba gitu juga bisa sih. Tuh bisa jadi coba-coba tuh ya. Iya benar. Terus kemudian terus pola hidup sehat. pola hidup sehat. Iya. Ayo kawan berkarya tanpa narkoba, berani berkata tidak jika diajak untuk narkoba. Selalu dekatkan diri kepada yang kuasa, itulah tips kita agar terhindar narkoba. Wow, alhamdulillah akhirnya tadi kita sudah mendengarkan persembahan lagu dari adik kita, teman kita, Arini Dwi Kusuma Wardani yang sudah memberikan tips-triksnya terkait dengan bagaimana sih menjadi siswa, pelajar, generasi muda juga yang berprestasi, yang pastinya juga membanggakan kedua orang tuanya serta teman-teman sekitar khususnya di lingkungan sekolahnya. Ya, mencari ilmu sudah pasti kewajiban, karena itu ada senjata kita mencari kesuksesan. Jangan sampai masa depan redup hanya karena narkoba membuatmu berkerut. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan sampai teman-teman kita di sini juga menjadi pengguna narkoba juga, karena kalau sudah pakai pengguna narkoba dijamin semua masa depanmu tidak akan pernah berhasil. Sampai jumpa, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.